Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Ini tentang kejahatan, saudara-saudara. Kejahatan ini ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Kenapa saya katakan kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Saudara-saudara, kehidupan ini kan bukan kita menciptakan. Kita ini berada, diciptakan di dalam kehidupan, seperti kehidupan bersama-sama dengan kehidupan yang lain. Berarti kehidupan ini bukan manusia yang menciptakan, bukan makhluk yang menciptakan. Kehidupan ini Allah lah penciptanya. Sedangkan kejahatan ini juga ada di dalam kehidupan. Berarti Allah penciptanya. Kalaupun itu keluar dari makhluk, kejahatan itu timbulnya dari makhluk. Dengan makhluk itu ciptaannya Tuhan, ya otomatis ya apa yang keluar dari makhluk itu ya karena Tuhan. Sesuatu yang keluar dari produk itu keluar dari dalamnya. Nah, produk tidak pernah menciptakan sesuatu yang di dalamnya. Ya, penciptanya lah yang merancangnya, yang mendesainnya, yang memprogramnya, yang mensistemnya. Jadi penciptanya itulah yang membuat mesinnya, ya, membuat sistem itu, ya, perangkatnya, elemennya, mesinnya, itulah penciptanya. Dengan kita bukan menciptakan itu, bukan menciptakan elemen kita, perangkat kita, yang lahir maupun batin, mesin kita, bukan kita. Tapi kita ini barang jadi. Jadi perangkat, ya, elemen, ya, mesin diri manusia ini Tuhan yang merancangnya, Tuhan yang mendesainnya, yang Tuhan yang mengendakinya, ya, semuanya Tuhan penciptanya. Nah, apa yang keluar dari makhluk ini keluar dari dalamnya, dari mesinnya. Kita tidak akan bisa bicara kalau tidak ada mesin suaranya. Kalau tidak ada lidah, tidak ada pita suara yang dihubungkan dengan sistem. Makanya apa yang keluar dari makhluk itu ya sebenarnya adalah buatan pembuatnya. Itulah saya katakan tadi, ya, bahwa apa yang timbulnya dari makhluk kejahatan itu ya karena ciptaan Tuhan. Makhluk itu barang jadi, mesin, perangkat lahir, perangkat elemennya itu kan Tuhan yang merancangnya. Akhirnya munculnya dari makhluk itu ya nggak akan kemana, ya muncul dari mesinnya. Tapi bukan berarti kalau Tuhan itu yang menciptakan kejahatan, bukan berarti Tuhan itu jahat. Saudara, sesuatu ciptaan itu tidak harus selalu sama dengan penciptanya. Ya, produk, ya, barang itu tidak selalu harus sama dengan yang membuatnya. Itu saudara harus tahu. Semisal saya ini membuat boneka. Saya bisa membuat segala boneka dengan saya buat boneka karakter, ya. Terus saya membuat boneka dengan karakter yang baik, tokoh baik, seperti Superman, Batman, ya, macam-macam lah dan lain-lain, ya. Tapi saya juga bisa membuat karakter yang jelek, karakter penjahat, tokoh penjahat. Tapi bukan berarti saya jahat. Saya ini berkarya. Ya, semua yang membuat wayang, membuat apapun, ya, itulah berkarya. Semakin hebat orang berkarya, ya, semakin banyak produknya. Dan tidak harus selalu sama yang diciptakan sama
barang sama dengan pembuatnya, sama dengan Allah. Allah ini maha berkarya, Allah ini maha pencipta. Dia menciptakan segalanya. Ya, apa yang ada dalam hidup ini, ya, segala-galanya ini semua ciptaan Allah. Karena tidak ada yang tidak ada ciptaan Allah. Karena manusia sendiri juga ciptaannya Allah. Ya, kalau kejahatan itu dimulai dari manusia, ya karena manusia sudah dirancang akan terjadinya, ya kan, kehidupan ini, ya, dengan adanya dua sisi dalam kehidupan ini, ada dua sisi, baik buruk, ya, baik buruk, enak nggak enak, cantik jelek, ya, sedih susah bahagia, kaya miskin siang malam. Memang harus ada dua sisi yang kita lihat, ya, subhanallah, ciptaan Allah, ada dua sisi siang malam dan sebagainya. Nah, itulah hidupnya kehidupan. Nah, di mana hidupnya baik, nilainya baik, harganya sebuah kebaikan. Kalau tidak ada, ya namanya keburukan, kejelekan, kejahatan. Ya, apa artinya ada baik? Di mana apa nilainya baik? Itu bisa diarani api. Dasarnya dari mana? Bisa terkondi, bisa diarani api. Kalau ada jelek. Terus nilainya baik, berharganya baik, hidupnya baik itu di mana kalau nggak ada jelek? Apa yang diberikan kebaikan ini, apa yang bisa keluar dari kebaikan ini? Ya berarti kalau nggak ada jelek kan nggak ada, ini diam. Ya, diam artinya dia nggak hidup, nggak ada yang dikeluarkan. Ya, berarti kebaikan ini tidak ada isinya. Ya, karena tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada pergerakannya, manfaatnya, tidak hidup. Makanya hidupnya ini karena hidupnya jelek. Nah, jelek inilah yang memberi kehidupan baik. Baik inilah akan memberikan kehidupan jelek. Dia akan memberi sesuatu kebaikan pada kejelekan ini. Nah, itu sebenarnya belum apa namanya, manfaat, ya, dari dua sisi itu. Ini banyak hubungannya dengan yang lain, saudara-saudara. Pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Listrik itu aja ya mengandung dua unsur positif negatif. Mentang-mentang positif itu api, ya, segalanya. Saya gunakan colokan yang positifnya saja, nggak nyala itu listrik itu, lampu nggak nyala. Sama dengan kehidupan. Kalau ada satu sisi saja nggak hidup kehidupan ini. Kalau sudah nggak hidup, nggak akan tercipta, terbentuk keadaan-keadaan baru. Tidak akan terbentuk peradaban-peradaban baru. Makanya dulu, mulai zaman dulu sampai zaman akhir zaman, ya dua sisi ini selalu ada. Karena dua sisi ini yang menghidupkan kehidupan. Hidupnya kehidupan, bermanfaatnya kehidupan. Ya, karena dua sisi ini. Sampai kapan, mulai zaman dulu sampai zaman akhir zaman, ya dua sisi ini akan ada. Tapi itu urusan Tuhan. Jangan coba-coba kamu memainkan. Kita tidak pernah menciptakan kehidupan, tidak bisa memainkan. Nah, disitulah saudara-saudara yang dikatakan Tuhan bahwa apa yang aku ciptakan tidak ada yang sia-sia. Disitulah nilainya daripada kejahatan itu, karena adanya kebaikan. Nah, ini nanti saling mengisi. Apalagi kalau kita kembalikan, ya, kepada Allah, kita bicara, ya, pengaruh, ya, dari pengaruh apa yang ada dua sisi tadi, adanya kejahatan ini. Ya, karena Allah ini maha segala maha. Makanya diciptakan segala-galanya, karena Allah maha segala-galanya. Nah,
di mana hidupnya Maha Pengampunnya, dahsyatnya kehidupan Maha Pengampunnya kalau tidak ada dosa. Artinya dosa itu ya kejahatan dan sebagainya. Di mana nilainya hidupnya yang namanya taubat? Di mana dahsyatnya hidupnya dari Maha melindunginya, Maha menolongnya? Di mana hidupnya petunjuk? Nah, semua itu konsekuensi ya dari kemahan Allah sendiri. Tapi Allah bukan jahat. Allah tidak berpengaruh terhadap apa yang diciptakannya. Allah di luar dari kehidupan makhluk. Ya sama saja dengan sutradara. Sutradara ini membuat film. Film itu semakin bagus, ya, rame. Kalau film itu hidup itu kalau film ya ono lakon ya ono penjahat. Ya lakon dok ya gak hidup. Makanya film itu semakin bagus ya karena serunya, permainannya di situ. Nah, yang berdampak dari kejahatan antagonis dengan lakon ya, tokoh baiknya ini memang pemainnya yang mengalami langsung dampak dari kejahatan, yang menjahati. Ya, dia sedih, dia takut dan segala macam, ini pemainnya. Tapi kalau sutradaranya kan tidak berpengaruh, karena sutradaranya di luar dari pemain. Nah, sutradara ini malah bangga ya, filmnya akan jadi berkualitas ya, luar biasa ketika pemainnya ini optimal mainnya. Kalau jahat kalian, jahatnya mainnya secara main total lah, bagus jadi filmnya. Nah, hidup ini Tuhan yang mengaturnya. Makanya Tuhan ini yang saya sampaikan tadi, Tuhan ini Maha Segala Maha, konsekuensi dari Maha Segala Maha. Ya sudahlah, itu semua urusan Tuhan. Tuhan yang mengaturnya. Hidup ini kita tidak pernah membuatnya. Kita tidak bisa mengatur hidup ini. Tidak ada energi kita di sana. Tidak ada kuasa kita di sana. Tuhanlah yang mengaturnya. Kalau kita ini dikehendaki, ya bagian kita baik pasti baik. Ya nanti ada kemahan Allah yang lain, energi menolongnya. Ya. Menolongnya ini akan memancar, melindunginya akan memancar. Dia akan membolak-balikkan hati. Dia akan curahkan pengampunannya, curahkan sifat melindunginya, menolongnya, dan keagungan nih, kebesaran nih, semuanya ada hubungannya dengan kemahan. Makanya kenapa harus ada kejahatan, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan. Ya semua memang tidak ada yang tidak diciptakan Tuhan. Kehidupan ini kan makhluknya, kalau keluar dari makhluknya, keluar dari manusia, dan manusia ciptaannya Tuhan, mestinya Tuhan yang merancangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.